Di dalam sebuah kamar tersegel di bawah batu gurun, para arkeolog menemukan sebuah fragmen yang tidak ada yang mengira akan ditemukan. Fragmen itu memuat kata-kata yang dikaitkan dengan Yesus, yang diucapkan langsung kepada Petrus. Teks itu telah terkubur selama hampir 1,500 tahun. Jika otentik, hal itu bisa mengubah cara kita memahami gereja awal. Tetapi sejak saat ia muncul, keraguan mengikuti. Gurun itu sunyi pagi itu. Angin bergerak lambat melintasi batu dan pasir yang pecah. Tim penggalian telah bekerja selama berminggu-minggu di dekat tepi sebuah pemukiman kuno yang sudah lama ditinggalkan dan sebagian terkubur oleh tanah. Situs itu berada jauh dari kota-kota modern, di sebuah wilayah yang dulu dilintasi oleh pedagang dan peziarah Kristen awal. Tim dipimpin oleh Dr. Elias Marcos, seorang arkeolog lapangan yang dikenal karena kerja teliti. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada klaim berani. Hanya kesabaran dan data. Mereka tidak mencari apapun yang terkait dengan Yesus. Mereka sedang memetakan sisa-sisa biara abad ke-5 yang diakini telah hancur selama konflik regional. Sebagian besar hari membawa temuan kecil. Lampu tanah liat, koin dengan wajah kaisar yang memudar, pecahan tembikar. Benda-benda ini menceritakan kisah sunyi tentang kehidupan sehari-hari. Tetapi pada hari ke-23, pemindaian radar penembus tanah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di bawah lantai batu dari apa yang tampak seperti aula doa. Ada ruang kosong. Itu kecil. Sengaja dibuat. Bukan alami. Tim memperlambat langkah mereka. Setiap lapisan dicatat. Setiap gerakan direkam. Mereka mengangkat lempengan batu yang tidak tersentuh selama berabad-abad. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah lubang sempit yang menurun ke kegelapan. Tidak ada yang banyak berbicara saat mereka menurunkan kamera ke dalamnya. Kamar itu utuh. Debu memenuhi udara. Dindingnya kasar tetapi dibentuk dengan tangan. Di tengah berdiri sebuah wadah tanah liat yang tersegel. Itu diletakkan dengan hati-hati. Bukan disembunyikan dalam kepanikan. Tutupnya dipasang dengan resin yang mengeras. Tidak ada tanda di luar. Tim segera memahami bahwa ini adalah penguburan yang disengaja. Bukan penyimpanan. Bukan sampah. Melestarikan. Ketika wadah itu diangkat, beratnya menunjukkan ada sesuatu yang rapuh di dalam. Organik. Mungkin. Manuskrip diketahui bisa bertahan di iklim gurun yang kering. Tetapi biara ini tidak pernah dikaitkan dengan teks-teks besar. Tidak ada catatan tentang skriptoria di sini. Tidak ada sejarah perselisihan teologis yang terkait dengan wilayah ini. Jadi mengapa menyegel sebuah kamar? Mengapa menempatkan wadah di bawah aula doa? Tutupnya dibuka kemudian di laboratorium yang terkendali. Kamera merekam semuanya. Di dalamnya, dibungkus kain linen, terletak fragmen-fragmen papirus. Sekilas, mereka tampak biasa, pudar, rapuh, menguning karena waktu. Tetapi saat para konservator dengan lembut memisahkan lapisan-lapisan itu, tinta menjadi terlihat. Baris-baris naskah kuno. Huruf-huruf Yunani. Satu fragmen lebih besar daripada yang lain. Dan pada fragmen itu, para sarjana dengan cepat mengidentifikasi sebuah nama. Petrus. Petrus. Ruang itu menjadi hening. Tidak jarang teks Kristen awal menyebut Petrus. Dia penting bagi pembentukan gereja awal. Tetapi baris berikutnya menimbulkan kekhawatiran segera di antara para peneliti. Teks itu tampaknya merekam ucapan langsung. Kata-kata yang dikaitkan dengan Yesus. Teks itu tidak cocok dengan satupun bagian Injil yang dikenal. Bukan Matius. Bukan Markus. Bukan Lukas. Bukan Yohanes. Dan saat itulah penemuan itu bergeser dari arkeologi menjadi potensi krisis. Karena jika ini benar-benar kata-kata Yesus yang tidak dikenal yang diucapkan kepada Petrus, maka seseorang di masa lalu memilih untuk menguburnya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa? Kamar itu bukan acak. Hal itu menjadi jelas dalam beberapa hari. Para ahli arsitektur mempelajari potongan batu di sekitar lubang. Tepi-tepinya halus. Terukur. Rongga itu dibuat bersamaan dengan fondasi biara. Ini bukan pemikiran belakangan. Itu bagian dari desain asli. Penanggalan karbon segera dilakukan. Sampel kecil dari kain pembungkus diuji di 2 laboratorium independen. Hasilnya sejalan. Akhirabad ke-5. Sekitar 480 m, lebih kurang beberapa dekade. Resin yang menyegel wadah tanah liat menceritakan hal yang sama. Ini berarti satu hal.
Penguburan terjadi jauh setelah masa hidup Yesus. Hampir 400 tahun setelah Petrus. Orang-orang yang menyegelnya bukan saksi. Mereka adalah pewaris tradisi. Dan mereka membuat pilihan untuk menyembunyikan sesuatu di bawah tempat mereka berdoa. Sejarawan mulai meninjau catatan dari wilayah itu. Akhir abad kelima tidak tenang. Kekaisaran Romawi di barat telah runtuh. Timur, yang diperintah dari Konstantinopel, sedang berperang dalam pertarungan teologis. Perdebatan tentang hakikat Kristus telah membagi uskup dan kaisar. Konsili diadakan. Kredo ditulis. Beberapa keyakinan dinyatakan ortodoks. Lainnya dikutuk. Teks-teks yang tidak sesuai dengan ajaran resmi sering disalin secara rahasia. Beberapa dihancurkan. Lainnya hilang begitu saja. Biara itu sendiri tidak memiliki arsip tertulis yang bertahan. Ia lenyap dari catatan setelah disebut sekilas dalam buku pajak regional. Tidak ada santo terkenal yang tinggal di sana. Tidak ada ziarah besar yang melewatinya. Yang membuat kamar tersegel itu semakin menakutkan. Karena itu menunjukkan isolasi yang disengaja. Fragmen-fragmen papirus dipindahkan ke fasilitas dengan kontrol iklim. Setiap fragmen difoto di bawah spektrum cahaya yang berbeda. Pencitraan inframerah mengungkapkan tinta yang terlalu samar untuk dilihat dengan mata. Perlahan, huruf menjadi kata, dan kata-kata membentuk kalimat. Teks itu tampak menjadi bagian dari dialog. Yesus berbicara. Petrus merespons. Tetapi nadanya berbeda dari Injil kanonik. Lebih pribadi. Kurang pengajaran publik. Lebih berupa instruksi. Satu baris, yang sebagian direkonstruksi, berbunyi, engkau akan membangun, tetapi bukan seperti yang mereka harapkan. Baris lain, batu itu bukan batu, tetapi penjelasan. Para sarjana terhenti pada frasa itu. Dalam Injil Matius, Yesus memanggil Petrus sebagai batu di mana gereja akan dibangun. Ayat itu telah membentuk doktrin selama berabad-abad. Tetapi fragmen ini menunjukkan sesuatu yang lebih simbolis. Lebih internal. Jika otentik, itu tidak menolak peran Petrus. Itu mendefinisikannya kembali. Dan perbedaan itu penting. Desain kamar menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa menempatkan teks di bawah lantai aula doa? Bukan di ruang perpustakaan. Bukan di rongga dinding tersembunyi. Tepat di bawah ibadah bersama. Beberapa arkeolog percaya itu dimaksudkan sebagai perlindungan. Cara menjaga kata-kata suci aman dari kehancuran selama konflik politik. Yang lain berpikir sebaliknya. Bahwa itu disembunyikan untuk mencegah ide-idenya menyebar. Karena pada akhir abad kelima, otoritas gereja sudah terstruktur. Uskup memegang kekuasaan. Roma dan Konstantinopel menjaga doktrin dengan hati-hati. Pengajaran pribadi yang membingkai ulang otoritas Petrus bisa mengancam kesatuan atau kekuasaan. Tidak ada tanda kerusakan di dalam kamar. Tidak ada tanda kebakaran atau invasi. Itu tersegel dengan tenang. Hati-hati. Dengan sengaja. Yang berarti penguburan itu tidak dipaksa oleh serangan. Itu dipilih. Dan pilihan itu menunjukkan ketakutan. Semakin teks itu dipelajari, semakin jelas bahwa fragmen ini tidak cocok dengan teologi yang dikenal pada saat itu. Dan jika itu tidak cocok saat itu, apakah cocok sekarang? Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah kata-kata itu sendiri kuno, atau ciptaan kemudian yang dibuat agar terlihat tua. Karena semuanya sekarang tergantung pada keotentikan. Keotentikan tidak pernah diasumsikan. Itu diuji. Papirus dikirim ke 3 laboratorium terpisah. Masing-masing bekerja secara independen. Pola serat diperiksa di bawah mikroskop. Tenunan sesuai dengan bahan yang digunakan di Mediterania Timur selama abad ke-4 dan ke-5. Proses penuaan tampak alami. Tidak ada tanda perawatan kimia modern. Tinta dianalisis berikutnya. Dengan spektroskopi, ilmuwan mengidentifikasi komposisinya. Berbasis karbon. Dicampur dengan mineral jejak yang umum dalam resep tinta kuno. Tidak ada pigmen modern yang ditemukan. Tinta telah meresap ke serat papirus dengan cara yang memerlukan berabad-abad untuk terjadi. Sekilas, bahan-bahan itu tampak benar. Tetapi bahan saya tidak membuktikan asal. Pemalsuan mungkin saja terjadi meskipun menggunakan bahan kuno. Papirus lama bisa digunakan kembali. Tinta gaya kuno bisa dibuat ulang.
Yang paling penting adalah tulisan tangan dan bahasa. Paleografer mulai mempelajari naskah. Huruf-huruf Yunani ditulis dalam gaya yang dikenal sebagai uncial akhir. Bentuk bulat, spasi merata, tekanan konsisten, tangan terampil, kemungkinan terlatih dalam penyalinan biara. Gaya penulisan sesuai dengan penanggalan linen dan resin akhir abad ke-5. Tetapi bahasa di dalam teks menceritakan kisah yang lebih kompleks. Tata bahasa membawa petunjuk tradisi lebih awal. Beberapa frasa menggema pola semit abad pertama yang diterjemahkan ke dalam Yunani. Ini menunjukkan materi sumber mungkin lebih tua daripada salinan fisik. Satu frasa menonjol secara khusus. Berbahagialah engkau bukan karena daging, tetapi karena mendengar. Itu tidak cocok dengan satu ayat Injil yang dikenal. Namun terasa familiar. Mirip dengan bagian di mana Yesus memuji pengertian Petrus. Para sarjana menelusuri teks-teks apokrifa yang dikenal. Injil Thomas, Injil Petrus, Gembala Hermas. Tidak ada kecocokan. Basis data digital memindai ribuan tulisan Kristen kuno. Masih tidak ada yang cocok. Fragmen ini tidak selaras dengan gerakan sesat yang dikenal. Tidak mempromosikan gnostikisme. Tidak menyangkal dunia fisik. Tidak menyerang doktrin yang mapan secara langsung. Sebaliknya, menekankan pengetahuan batin, tanggung jawab, kepemimpinan sunyi. Perbedaan halus itu membuatnya lebih sulit untuk diklasifikasikan. Jika ialah sesat, akan masuk akal mengapa itu disembunyikan. Jika cocok dengan ajaran ortodoks, tidak akan ada alasan untuk menguburnya. Tetapi ia berada di antara keduanya. Dan disitulah ketegangan muncul. Beberapa sarjana mengajukan penjelasan sederhana. Teks itu mungkin refleksi devosional. Seorang biarawan membayangkan percakapan pribadi antara Yesus dan Petrus. Latihan spiritual, bukan catatan otentik. Teori itu mungkin saja. Tetapi detail lain memperumit hal. Pengujian radiokarbon partikel mikroskopis yang terperangkap di antara lapisan papirus mengungkapkan jejak serbuk sari asli dari Yudea Utara. Jenis yang hadir di wilayah itu selama abad pertama. Biara itu ratusan mil jauhnya. Bagaimana serbuk sari dari Yudea bisa tersegel di dalam manuskrip abad ke-5 yang disimpan di biara gurun yang jauh? Kontaminasi selalu dipertimbangkan. Namun serbuk sari tertanam dalam, bukan di permukaan. Ini menunjukkan bahwa papirus, atau setidaknya lingkungan di mana ia pernah disimpan, memiliki kontak dengan wilayah itu jauh sebelum penguburan. Fragmen itu semakin sulit untuk diabaikan. Setiap pengujian menghilangkan satu lapisan keraguan. Tetapi tidak ada yang memberikan bukti mutlak. Sebaliknya, mereka menciptakan tekanan sunyi. Kesadaran yang tumbuh bahwa teks itu mungkin mewakili tradisi yang hilang yang disampaikan secara lisan sebelum ditulis berabad-abad kemudian. Jika benar, itu berarti kata-kata itu bukan ciptaan baru. Mereka adalah gema. Dan seseorang, 1500 tahun lalu, memutuskan bahwa gema itu terlalu penting atau terlalu berbahaya untuk dibiarkan terbuka. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Karena pertanyaan berikutnya bukan lagi tentang tinta atau serat. Ini tentang kekuasaan. Sekarang fragmen itu telah melampaui arkeologi. Ia memasuki teologi. Sebuah simposium tertutup diadakan di sebuah institut penelitian di Eropa. Para ahli Kristen awal berkumpul. Ahli bahasa, sejarawan, teolog. Beberapa hadir skeptis. Lainnya hati-hati tetapi penasaran. Mereka semua mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah ini nyata? Susunan kata-kata Yunani diperiksa baris demi baris. Kata kerja tertentu yang digunakan dalam teks yang ditemukan dalam tulisan devosional abad ke-5 tetapi umum dalam terjemahan kitab suci.